Baik, selamat malam kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Yuiko Parusip dengan NIM 24440050205. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menjelaskan tentang materi inbrank. Sebenarnya, apa sih itu inbrank? Secara umum, inbrank adalah pemasukan dalam harta perusahaan atau penyetoran modal dalam sebuah PT atau perseroan terbatas. Jadi, bahwa di dalam sebuah PT itu, modal adalah hal yang sangat penting. Biasanya modal ini dibentukkan dalam saham, terutama dalam PT. Di setiap PT itu memiliki namanya modal. Lalu demikian dikaitkan dengan saham. Dalam Undang-Undang PT dikatakan ada 3 komponen modal. Dalam 3 komponen modal itu apa aja sih? Yang pertama, modal dasar. Apa sih itu modal dasar? Ya, modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebutkan dalam anggaran dasar. Hal ini telah ditegaskan dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang PT bahwa modal dasar perseroan terdiri dari seluruh nominal saham. Selanjutnya yang kedua itu adalah modal ditempatkan. Ya, modal ditempatkan ini adalah saham yang telah diambil dan benar-benar telah dijual, baik kepada pendiri PT maupun pada pemegang saham perseroan. Para pendiri telah bersepakat untuk mengambil bagian tertentu dari saham perseroan. Dan oleh karena itu, para pendiri perseroan tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar atau menyetorkan kepada perseroan. Baik, yang ketiga adalah modal disetor. Modal disetor ini adalah bagian dari modal yang ditempatkan atau diambil bagian oleh para pendiri sebelum perseroan berbadan hukum atau para pemegang saham setelah perseroan berbadan hukum. Yang disetor oleh para pendiri atau pemegang saham adalah perseroan terbatas. Baik, selanjutnya pada pasal 34 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penyetoran modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lain. Pada umumnya penyetoran saham berupa uang. Selanjutnya, Undang-Undang PT juga mengakomodir titipan saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang yang disebut dengan inbrank. Nah, penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang atau inbrank tersebut harus disertai perincian yang menjelaskan nilai atau harga, jenis, status, tempat kedudukan, dan lain-lain dianggap perlu demi menentukan besarnya nilai saham yang nanti akan diperoleh penyetor tersebut. Jadi ini harus berurutan ya. Ini harus berurutan, mulai dari modal dasar yang paling tinggi, diikuti dengan modal yang ditempatkan, kemudian modal disetor. Menurut undang-undang, modal ditempatkan ini adalah minimal 25% dari modal dasar menurut Undang-Undang PT. Sedangkan modal disetor harus 100% dari modal yang ditempatkan. Modal yang ditempatkan atau modal yang disetor inilah biasanya boleh disebutkan dalam akta pendirian PT. Inilah yang dibagi dan harus disetor oleh para pemegang saham sebelum atau bersamaan dengan pendirian PT tersebut. Maka ini wajib. Ketika pemegang saham ingin menyetor pada PT tersebut terhadap modal ini, tentu penyetorannya dilakukan kepada perseroan. Sementara perseroan belum disahkan oleh menteri, baru dalam tahap proses pengesahan melalui notaris, sehingga syarat penyetoran ini harus disetorkan ke rekening atas nama perseroan. Sementara syarat untuk pembukaan rekening tentu harus lengkap formalitas legalitas atau seperti akta pendirian dan penegasan menteri dan lainnya diperlukan, sehingga bagaimana ketika modal itu para pemegang saham menitipkan, maka penitipan bisa dilakukan dengan kepercayaan salah satu direksi, bisa juga dalam berupa pernyataan setor, atau dibuat rekening sementara untuk menampung yang disepakati atas nama salah satu direksi. Karena ini sangat penting
ketika penyetoran ini belum tentu atau belum dijamin direksi atau direktur yang menampung atau menanamkan modal ini bisa dipercaya dititipkan. Belum tentu, karena relatif dan tergantung. Seterusnya kita harus tahu tujuan imbreng itu apa sih. Yang pertama, sebagai pemenuhan modal dasar perusahaan. Ya, tujuan pertama ialah sebagai pemenuhan modal dasar perusahaan. Pendiri perusahaan dapat menyetor modal tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk aset real. Yang kedua, efisiensi penggunaan aset. Kemudian imbreng juga memungkinkan aset langsung dapat digunakan oleh perusahaan tanpa adanya interaksi aset perantara, sehingga lebih efisien serta menghemat biaya. Selanjutnya, optimalisasi struktur kepemilikan. Imbreng bisa digunakan untuk menambah saham atau kepemilikan pihak tertentu. Misalnya saat investor menyuntikkan aset sebagian bagian dari investasi. Yang selanjutnya, kepatuhan terhadap regulasi. Ya, dalam Undang-Undang PT dan regulasi OJK, jika perusahaan terbuka, pemenuhan modal minimum terkadang bisa dilakukan melalui imbreng, asalkan aset dinilai wajar. Selanjutnya, restrukturisasi usaha. Ketika perusahaan membentuk anak usaha baru atau unit bisnis bisa dipisah dari dan diimbrengkan sebagai bagian dari modal anak usaha. Bagaimana sih caranya? Ya, tata cara imbreng. Sebelum dilakukan imbreng, calon pemegang saham harus mengevaluasi nilai kekayaan berdasarkan ketentuan sebagaimana maksud dalam pasal 34 ayat 2. Hasil penilaian akan dikonversikan dalam bentuk permodalan. Setelah penilaian, para pihak akan membayar pajak untuk tindakan tersebut. Jika PT belum berdiri, pernyataan modal dapat dilakukan bersamaan dengan berdirinya PT. Sedangkan berdasarkan pasal 41 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, apabila prosedur imbreng dilakukan pada saat PT beroperasi, maka rapat pemegang saham atau RUPS diperlakukan terlebih dahulu. Penyetoran modal ini akan mengakibatkan perubahan presentasi kepemilikan saham berdasarkan pasal 42 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Penyetoran harus dicantumkan dalam akta perubahan anggaran dasar perseroan dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar perusahaan. Dalam pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa modal yang disetor dalam bentuk imbreng tersebut akan ditentukan menurut nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik yang paling sesuai dengan karakteristik yang ditentukan berdasarkan informasi terbaik dan paling relevan. Baik, sedangkan penerapan ahli tidak terafiliasi dengan perusahaan adalah tenaga ahli. Yang pertama, tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan karyawan, anggota dewan komisaris, atau pemegang saham perseroan. Yang kedua itu tidak mempunyai hubungan dengan perseroan karena adanya persamaan atau perbedaan antara anggota dewan atau dewan komisaris. Yang ketiga, tidak mempunyai hubungan pengendalian dengan perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dalam perseroan